Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama atau Map Official Channel, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang daerah yang ditaklukkan umat Islam sebelum munculnya Dajjal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, umat Islam akan menghadapi peperangan akhir zaman sebelum datangnya Dajjal sebagai salah satu tanda kiamat pada waktu itu. Kemenangan berada di tangan Muslim dan beberapa daerah berhasil ditaklukkan. Hal tersebut diterangkan dalam sebuah hadis sahih yang termuat dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Jabir bin Samurah dari Naf'i bin Utbah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa umat Islam akan memerangi Jazirah Arab, Persia dan Romawi. Dalam peperangan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menaklukkan 3 daerah tersebut untuk umat Islam. Pada akhir hadis dikatakan, Romawi akan menjadi daerah yang berhasil ditaklukkan umat Islam sebelum munculnya Dajjal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut penjelasan dalam Asyarah Yantaziruhal Alam Indahal Muslim Wal Yahud wan Nasarah karya Manzur Abdul Hakim, kemenangan-kemenangan atas wilayah tersebut terjadi pada masa Al-Mahdi sebelum munculnya Dajjal. Walaupun sebagian terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin serta pemerintahan setelahnya, konteks hadis ini membahas tentang akhir zaman, yakni zaman Dajjal dan Al-Mahdi. Berikut ini bunyi hadis selengkapnya. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah dari Naf'i bin Utbah radhiyallahu anhu, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Lalu ada suatu kaum menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari arah barat Madinah, dan mereka memakai pakaian yang terbuat dari buluh. Mereka menemui beliau di suatu bukit. Mereka berdiri sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kata Nafi, aku berkata kepada diriku sendiri, datangilah mereka. Kemudian berdirilah di antara mereka dan beliau agar mereka tidak dapat membunuh beliau dari belakang. Kemudian aku berkata, barangkali beliau berbicara dengan mereka. Setelah mendatangi mereka, aku berdiri di antara mereka dan beliau, aku ingat tempat kalimat dari beliau sambil kuhitung dengan tanganku, yaitu beliau bersabda, kalian akan memerangi Jazirah Arab, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaklukkannya. Kalian juga akan memerangi Persia, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaklukkannya. Setelah itu kalian akan memerangi bangsa Romawi, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaklukkannya. Kalian juga akan memerangi Dajjal, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menaklukkannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kata Jabir, kemudian Nafi berkata, wahai Jabir, kami kira Dajjal tidak akan keluar hingga bangsa Romawi ditaklukkan. Munculnya Dajjal merupakan tanda kiamat besar. Imam Ibnu Ghazir dalam kitab An-Nihaya fi Al-Fitan wa Al-Malahim menukil sebuah hadis yang menyebut bahwa Dajjal akan muncul di sebuah tempat yang bernama Khurasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Dajjal muncul dari bumi di sebelah timur yang bernama Khurasan. Ia diikuti oleh kaum yang wajahnya laksana perisai yang ditempah. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ad-Tirmizi menyatakan sahih. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Sa'ad Abi Waqqas radhiyallahu anhu dikatakan, Dajjal memiliki mata yang buta sebelah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi pasti akan menggambarkan ciri-ciri Dajjal untuk umatnya, dan aku akan menggambarkan sifatnya untuk kalian yang belum digambarkan oleh seorang pun sebelumku. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak buta sebelah matanya. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dan disahihkan oleh Ahmad Syakir. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal muncul dari tengah-tengah Yahudi Isfahan bersama 70.000 orang Yahudi yang mengenangkan mahkota. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menyebut bahwa Dajjal adalah fitnah terbesar di akhir zaman. Untuk itu beliau menganjurkan umatnya agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan singkat tentang daerah yang ditaklukkan umat Islam sebelum munculnya Dajjal. Semoga apa yang saya sampaikan atau apa yang saya bahas pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam pembahasan ini. Perlu sahabat-sahabatku ketahui bahwa kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.